Hidup itu keras kawan, 17 realita pahit kehidupan yang harus ente terima telak. Kali ini Ane mau jadi seperti Pak Mario Teguh, tapi cerita Ane berdasarkan pengalaman Ane sendiri dan orang-orang di sekitar Ane yang pernah mereka alami. Ya kan sis, bukan cuma ngomong doang. Intro ya, yang namanya hidup Ane tuh kalian pasti nemu banyak hal di sepanjang perjalanan. Terlebih ketika kita memasuki masa di mana kita dituntun untuk jadi dewasa dan melihat kenyataan-kenyataan yang ternyata jauh dari bayangan indah waktu kecil. Oke, langsung aja lah, biar cepet. Kamu akan kehilangan orang-orang terdekat satu persatu. Oke. Sekitar 2 tahun yang lalu, Ane dilanda kesedihan mendalam ketika pacar Ane mengkhianati Ane ketika sudah nyiapin hari pernikahan dan di WA. Sering chat-chatan, udah janji-janji gitu sampai ke garis finish, tapi ternyata hidup memantahkan rencana yang Ane susun secara sistematis. Oh shit. Singkat drama, tadi Ane akhirnya nerima itu ya, walaupun lama juga sih. Alih-alih menyalahkan keadaan, menyesal, marah, Ane cuma bisa bilang bangsat. Dan gitu aja Ane dah. Kedua, apalagi nih, kematian itu pasti dan kita tak tahu kapan kita akan mati. Ane pikir di usia 20-an ketika Ane akhirnya menyadari bahwa hidup itu ternyata terbatas. Sebelum itu Ane berpikir waktu kita banyak, tapi faktanya kita semua nggak tahu kapan kita bakal mati. Ane belajar bahwa hidup nggak seperti di film, bahwa mereka bekerja dan sesuai skenario yang kita buat sendiri gitu. Ketiga nih, hidup itu berputar-putar, kadang di bawah, kadang di atas. Apa nih? Ane ingat kata-kata jangan menghabiskan lebih banyak uang hanya karena kamu bisa mendapatkan lebih banyak. Ane lantas berpikir dan Ane juga melihat tetangga Ane yang dulu kaya. Mereka tuh sampai jual baju-baju yang mereka punya gitu dari rumah ke rumah. Ternyata keadaan itu bakal berubah sepanjang waktu. Gak ada yang konsisten di dunia ini kan, sis. Nah, nih peringatan buat agan-agan aja nih. Kalau sista kayaknya nggak mungkin deh. Berhentilah naik motor kayak orang gila dan jauhi tawuran yang nggak perlu. Alih-alih jadi keren, itu malah bikin ente terlihat nggak pintar. Bersiaplah buat kemungkinan yang bakal terjadi. Ente bakal ngerasain rencana ente tuh nggak sesuai, jadi persiapkan rencana B. Mikir kritis itu perlu banget. Plan A, plan B. Nah, kalau nggak ada plan A, plan B, plan C sampai plan D. Kalau nggak bisa ya udah nyerah aja. Itu aja repot. Yang kelima, waktu terus berputar dengan atau tanpa kamu. Ini kita baca dulu. Hei mantan, ini siapa? Ini pacarnya Nita sekarang. Maaf ya mas, gak usah ganggu-ganggu Nita lagi. Bilangin ke Nita ya, aku rindu. Ane suka nih, waktu akan terus berjalan dengan atau tanpa kamu. Jadi lakukan yang terbaik yang bisa Agan atau Sista lakukan hari ini. Jangan sampai menyesali hari kemarin. Misalnya bilang kangen ke mantan. Halo mantanku yang tidak sampai ke sini. Aku kangen. Aku belum ketemu kamu dan kamu nyasar kemana sih? Masalahnya aku belum punya pacar gitu. Tolong dong ya. Oh juga pengen punya pacar gitu. Gimana caranya? Oke lanjut. Nomor 6. Banyak pelajarannya ya dan ujiannya. Harap bersabar ya. Ini ujian. Mohon bersabar. Ini ujian. Apa nih? Ini ada 5 orang nih. Di tengah satu cowok, di samping cowoknya ada cowok, di sampingnya ada cewek, sampingnya ada cowok, sampingnya yang itu kerudung merah itu cewek tuh. Jadi dia di tengah tuh sendiri gitu. Cewek sendiri gitu. Ini ujian. Jangan sampai ente telat sama nyesel kalau seumur hidup ente dihabisin buat ngebangun mimpi bos. Orang yang benar-benar mencintai ente gak akan pernah kehilangan alasan buat sayang sama ente. Jika mereka nggak cukup alasan, bisa berarti mereka nggak cukup sayang sama ente. Ya jawabannya di lo saja. Gagal itu pasti. Kerja keras tidak selamanya mengarah pada kesuksesan. Nilai IPK atau sejenisnya tidak akan menjamin kesuksesan ente. Teman bakal datang dan pergi. Ya juga sih. Tapi gue tuh belum ketemu pacar gue tuh gimana gitu. Gue kemarin tuh udah deketin cewek ya, anak farmasi di kampus 3 ya. Dia tuh cantik, tipe aku yang kayak Natasha Wilona gitu lah. Tapi
gue tuh belum dapet gitu. Gimana caranya? Ya semoga aja lah ya, semoga aja dia belum punya pacar gitu. Oke, jangan lupa rawat gigi, serius nih, pergi ke dokter gigi sebelum terlambat. Tuh, nggak kebayang kan sakit gigi pas dinner atau acara penting, mana sakitnya ngilu di bawah telinga atau di atas rahang, ampun dah. Oke, jadi kesehatan tuh dijaga ya guys, dijaga. Nih, yang ke-8 nih, ini banyak banget nih. Itu cepat aja ya. Kamu akan menjadi gemuk, aneh gak nyindir? Gemuk ya, iya bener. Jaga kesehatan. Ini yang ke-9. Uangmu yang tidak kembali. Riset membuktikan orang akan mulai amnesia jika ditanya soal hutang. Nah, fenomena ini tuh pasti ente alami. Minjemin uang, tapi yang minjem tuh lupa minjem gitu. Ente bakal dapat pelajaran dengan bijak. Dengan siapa ente perlu meminjamkan uangmu. Jika tidak, jangan repot-repot tentang hal itu. Tetapi jangan pernah meminjamkannya lagi. Dan jangan akhiri persahabatan dengannya. Good. Ini buat teman aku ya. Kasih paham. Menjadi diri sendiri adalah kedewasaan. Makin dewasa, semakin seseorang itu lelah. Mereka menjadi orang lain gitu. Jadi diri sendiri adalah pilihan yang paling baik. Lakukan sekarang. Seseorang mungkin nggak suka sama ente, tapi bukankah hidup itu selalu ada orang yang nggak suka ya sama kita? Ya bagaimanapun kita baiknya, dan semakin ente jadi diri sendiri, maka semakin kecil ruang lingkupnya, maka yang tersisa adalah orang-orang yang menerima ente apa adanya. Jadi nggak usah lah kalian nyamar-nyamar di orang lain, misal mau kayak ya fake person gitu. 11. Tidak akan mudah, itu kelas hidup. Ente tidak istimewa dan ente tidak akan selalu mendapatkan apa yang ente inginkan. Dunia nyata itu nggak adil dan tidak peduli dengan ente. Ini adalah realitanya. Yang bisa menolong ente adalah ente sendiri. Kecuali ente itu nikah sama anak tunggal kaya raya, pasti ente dapat semuanya gitu. Yang ke-12, belajar meminta bantuan. Nih di sini ada nih percakapan conversation. Lu mintain duit kayak 10.000 ke mak, tapi jangan bilang gue yang minta. Adik, emak minta duit dong 10.000. Emak, emangnya mau buat apaan? Adik, bentar ya, mau nanya abang dulu. Oke, relate kan. Ini adalah satu hal yang seharusnya Anda pelajari. Tidak apa-apa untuk meminta bantuan, tapi nggak juga sedikit orang yang gengsi atau nggak enakan gitu. Aneh mengalami kegelisahan yang melupakan, dan hanya baru-baru ini Aneh itu dapat merenungkan masa lalu Aneh dan menyadari betapa hal itu menghambat Aneh. Gak usah enakan, ya, gak usah nggak enakan gitu. Relax saja, santai, tenang. 13. Kamu akan kecewa dengan orang lain. Ini kah yang dinamakan kecewa? Aku kecewa sama dia. Dia pergi meninggalkanku. Ya, Anda selalu mengamati, dan ini benar 100%. Jangan menilai orang lain dari sisi baiknya, karena mereka juga punya sisi buruk. Dan jangan menilai orang dari sisi buruknya, karena mereka juga punya sisi baik. Dan nilailah orang karena mereka adalah manusia. Jim, kata-kata Aneh keren banget. Nova Aji Nugroho. 14. Tidak ada cara yang benar setiap saat. Bahkan impian Aneh kadang-kadang menyebalkan. Bahkan cinta dalam hidup ente terkadang membuat ente menangis. Tidak ada tempat di mana ente benar. Semua jalur kehidupan berbeda dan sama-sama valid. Kebahagiaan adalah perjuangan, itu bukan sesuatu yang ente capai dengan mudah. 15. Jangan terlalu serius. Hidup itu keras kawan. 17. Realita pahit kehidupan yang terus harus ente terima telak. Terkadang hidup akan memberimu 1000 alasan untuk bersedih. Maka itu jangan terlalu serius memikirkannya. Jangan serius-serius gitu. Itu harus semangat ya, harus semangat. 16. Ini benar, secara harfiah tidak seorang pun tidak ada yang peduli. Jadi berhentilah mengeluh dan bantulah diri ente sendiri. Dunia tidak akan peduli bagaimana ente sangat malang, menyedihkan. Hidup ente adalah tanggung jawab ente, tidak ada yang bertanggung jawab untuk kebahagiaan ente. Maka kalian harus punya pacar supaya kalian bisa cerita sama pacar kalian, karena kalian itu ada supportnya gitu. 17. Orang tua semakin tua, saat kita sibuk beranjak dewasa, saat bersama orang tua kita juga semakin tua dan tak berdaya. Lekuk garis umur semakin terlihat di raut wajah mereka. Jadi pertanyaannya adalah, apa yang bakal ente lakukan dengan sisa waktu mereka? Kalau ditanya kayak gitu,
aku bakal jadi lebih kaya ya. Aku bakal beli mobil sport, Mustang, Ferrari, SF90 sama Porsche yang keluaran tahun 2024 sih. Gitulah. Jadi gitu guys, 17 quote tadi ya. Jangan lupa dilupakan.